Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Setiap orang pasti memiliki cerita masa kecilnya sendiri-sendiri di tengah-tengah keluarganya. Ada cerita hidup yang penuh dengan sukacita atau kebahagiaan, tetapi ada pula cerita yang penuh dengan kesedihan, kepahitan, dan penuh penderitaan. Misalnya, ada orang yang sejak kecil bertumbuh dalam suatu suasana hidup keluarga yang diliputi dengan kasih sayang orang tua dan saudara bersaudara. Tetapi ada pula orang yang sejak kecil telah kehilangan ayah dan ibu. Dan karena itu harus berjuang menantang bahaya untuk bertahan hidup dan lain-lain sebagainya. Yang mau saya sampaikan adalah bila kita merenungkan cerita hidup masa kecil dari setiap orang di tengah-tengah keluarganya, maka cerita-cerita itu akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk membangun hidup dan masa depan yang lebih baik di tengah-tengah tantangan zaman. Nah, kali ini kita diperhadapkan dengan cerita tentang masa kecil Yesus sebagaimana terbaca dalam Injil menurut Lukas, termasuk teks bacaan kita, Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan kalau cerita ini kita maknai dalam perspektif tema keluarga yang bersekutu dengan Allah, maka paling tidak ada 3 catatan penting yang patut kita renungkan. Catatan pertama, bahwa Allah melibatkan Yusuf dan Maria dalam rencana penyelamatannya bagi dunia. Karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai suatu keluarga, sebagai orang tua bagi kehidupan bayi Yesus yang akan dilahirkan sesuai dengan cara Allah, sebagaimana kita baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Perintah Allah menjadi alasan untuk Yusuf dan Maria meninggalkan ego mereka dan bersekutu sebagai suatu keluarga untuk terlibat dalam karya selamat Allah bagi manusia dan dunia sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Jadi saudaraku, suatu keluarga itu terjadi bukan kebetulan, tetapi Allah sendiri yang membentuk keluarga itu dengan tujuan mengerjakan karya selamat Allah. Hal ini perlu disadari dan disikapi secara serius oleh setiap keluarga Kristen, bahwa Allah berdaulat memakai siapa saja untuk membentuk suatu keluarga dan Allah berdaulat menghadirkan siapa saja untuk berada dalam keluarga itu. Jadi kita semua sebagai papa, mama, anak-anak, opa, oma ada sebagai keluarga bukan suatu kebetulan, tetapi Allah merencanakannya dan menjadikan kita sebagai alatnya dengan tujuan melakukan karya penyelamatan Allah. Karena itu kita juga bangga menjadi bagian dari keluarga yang dipakai Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, catatan kedua adalah bahwa keluarga Yusuf dan Maria selalu bersekutu dengan Allah. Yusuf dan Maria membuktikan cara mereka bersekutu dengan Allah melalui ketaatan melakukan perintah Allah yang disampaikan malaikat Tuhan sebagaimana yang disebut dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan juga Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, yaitu memberi nama Yesus sesuai pemberitahuan malaikat sebelum bayi Yesus dikandung ibunya. Saudaraku, mereka bisa saja memberi nama lain bagi bayi mereka, tetapi itu tidak dilakukannya. Ini wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena nama yang diberikan Tuhan melalui malaikatnya kepada Yusuf dan Maria mengandung makna penting. Jadi tidak sekedar sebuah nama diberi, tetapi ada makna terdalam dari nama itu yang mengandung harapan terkait dengan apa yang hendak dilakukan anak itu ketika dia besar nanti. Tentu sebagai orang tua kita juga punya harapan agar anak-anak yang lahir dalam keluarga kita akan melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita semua bukan saja pada soal pemberian nama, tetapi soal memberi makna dengan jalan membentuk kehidupan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berpengharapan dan mampu berkarya bagi penyelamatan banyak orang
melalui berbagai profesi atau pekerjaan yang mereka lakukan nanti. Jadi, mempersiapkan anak-anak kita adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, catatan ketiga bahwa sebagai orang tua, Yusuf dan Maria menginginkan supaya anak mereka bersekutu dengan Allah. Hal itu mereka lakukan dengan jalan setia ke Yerusalem sebagai pusat peribadahan untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Sesuai ketentuan hukum Tuhan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan untuk Tuhan. Maka sebagai orang tua, Yusuf dan Maria ingin supaya bayi Yesus bertumbuh dalam pengendalian dan kehendak Tuhan, sehingga tahu membedakan yang baik dari yang jahat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kejahatan. Bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan disertai dengan persembahan sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Menariknya, bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan pada usia 8 hari setelah lahir, sesuai waktu pentahiran, bukannya menunggu anak itu bertumbuh remaja atau dewasa. Saudara-saudara, orang tua Kristen berkewajiban menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan sebagaimana yang rutin berlaku di gereja Protestan Maluku, seperti membawa bayi ke gereja untuk ibadah sejak mereka kecil, untuk mengantarkan mereka dibaptis, membawa anak mengikuti SMTPI, ibadah pemuda dan katekisasi. Seluruh proses ini merupakan suatu kesatuan yang tak boleh terpisahkan supaya anak-anak dalam keluarga menjadi anak-anak yang kudus bagi Allah. Mereka mengetahui, mengerti, memahami, dan meyakini Allah dalam kehidupan mereka. Ketika anak-anak bersekutu dengan Allah, maka mereka akan menjadi pribadi yang tidak mudah jatuh dalam pencobaan dan berani menyatakan penolakan terhadap hal-hal yang bersifat dosa. Kalau dalam kondisi pandemik ini, anak-anak tak bisa masuk sekolah minggu, proses katekisasi juga belum bisa berjalan sebagaimana biasanya. Demikian pula sekolah-sekolah formal pemerintah mewajibkan anak-anak kita harus belajar di rumah, maka peran orang tua untuk mengajar mereka di rumah kita masing-masing menjadi sangat penting. Apakah kita melakukannya? Ini pertanyaan penting yang patut kita renungkan. Pada sisi yang lain, jadikanlah rumah kita sebagai tempat di mana anak-anak kita belajar tentang keteladanan bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.